Hai semuanya, kali ini kita akan membahas tentang kelompok dan individu. Nah, kelompok 4 terdiri dari Mbak Ayu Sofi Nuraini, Mbak Anjas Apriliani, Mas Andi Rinaldi Nurhan, Mas Jayus Andrianto, Makfiran Aziza, Mbak Siti Maimunah, Mbak Sinta Nuria, dan Mbak Tristiawati. Langsung aja yuk kita mulai videonya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang koordinasi dalam kelompok, kerjasama, dan konflik. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian kerjasama. Kerjasama adalah perilaku di mana kelompok bekerja secara bersama-sama untuk mendapatkan tujuan yang sama. Sedangkan di dalam kerjasama terdapat dilema sosial, yang mana adalah situasi di mana setiap orang yang terlibat dalam meningkatkan hasil individualnya dengan bertindak menang sendiri. Tetapi, jika semua orang melakukan hal yang sama, hasil akhir yang akan didapat semua orang akan berkurang. Nah, contohnya adalah dilema narapidana yang memiliki 3 prinsip. Yang pertama, jika keduanya bekerja sama akan mendapat hasil yang besar. Yang kedua, jika keduanya berkompetisi, setiap orang akan mendapat perolehan sedikit atau kehilangan yang signifikan. Yang ketiga, jika salah satu memilih kompetisi yang lain kerjasama, maka orang pertama mendapatkan hasil lebih besar daripada yang kedua. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kerjasama adalah yang pertama adalah timbal balik. Yang kedua ada orientasi pribadi. Nah, orientasi pribadi ini ada orientasi kooperatif di mana memaksimalkan hasil bersama. Yang kedua ada orientasi individualistik, memaksimalkan hasil sendiri. Yang ketiga ada orientasi kompetitif, fokus mengalahkan orang lain. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kerjasama ketiga adalah komunikasi, di mana merupakan bentuk diskusi bersama dan kerjasama. Nah, lanjut ya. Yang kedua kita akan membahas tentang konflik. Jadi apa sih itu konflik? Konflik adalah suatu proses di mana individu atau kelompok mempersepsikan bahwa orang lain telah atau akan segera melakukan tindakan yang tidak sejalan dengan kepentingannya. Elemen dari konflik itu sendiri, yang pertama adalah kepentingan yang bertentangan dengan individu atau kelompok. Yang kedua, kesadaran akan adanya kepentingan yang bertentangan. Yang ketiga adalah belief dari setiap pihak bahwa pihak lain akan melakukan tindakan yang akan mengintervensi kepentingan mereka. Yang keempat, tindakan yang menghasilkan intervensi. Nah, lalu kita akan menjabarkan faktor penyebab konflik. Yang pertama adalah atribusi. Atribusi di sini adalah atribusi yang salah. Atribusi yang salah adalah kesalahan yang berhubungan dengan latar belakang perilaku orang lain. Yang kedua adalah komunikasi yang salah. Individu kadang berkomunikasi dengan orang lain dalam cara yang membuat orang lain merasa terganggu atau marah. Yang ketiga adalah kecenderungan untuk mempersepsikan pandangan diri sendiri objektif dan merefleksikan realitas, tetapi pandangan orang lain dipengaruhi oleh ideologi mereka. Yang keempat adalah trait atau karakter pribadi. Lanjut ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang keadilan yang dipersepsikan dalam kelompok. Nah, keadilan terbagi menjadi 3 nih, ada keadilan distributif, keadilan prosedural, dan keadilan interpersonal. Hasil akhir yang dibagi. Nah, kita pertama akan bahas tentang keadilan distributif atau kesetaraan ya. Keadilan distributif adalah hasil akhir yang ada dibagi secara adil di antara anggota kelompok menurut kontribusi setiap anggota kepada kelompok. Yang kedua ada keadilan prosedural, di mana keadilan dari prosedur yang digunakan untuk mendistribusikan hasil akhir pada anggota kelompok. Yang ketiga adalah keadilan interpersonal, di mana pendistribusian hasil didasarkan pada sikap baik dan kepedulian penanggung jawab kelompok terhadap anggotanya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pengambilan keputusan dalam kelompok. Pengambilan keputusan dalam kelompok adalah proses penggabungan dan penyatuan informasi yang ada untuk memilih satu dari beberapa kemungkinan tindakan. Nah, di sini juga terdapat skema keputusan sosial, yang mana adalah aturan berhubungan dengan distribusi awal, pandangan atau preferensi anggota terhadap keputusan akhir kelompok, meliputi alasan benar menang, mayoritas menang, 2/3 menang, atau first shift. Nah, lalu ada efek pengambilan keputusan kelompok. Yang pertama adalah polarisasi kelompok, di mana kecenderungan anggota kelompok untuk memiliki pandangan lebih ekstrim setelah terlibat dalam diskusi kelompok terjadi karena perbandingan sosial dan argumen yang persuasif. Yang kedua adalah groupthink, adalah kecenderungan kelompok yang sangat kohesif untuk berasumsi bahwa keputusan yang mereka ambil tidak mungkin salah. Oke, kita membahas tentang groupthink di sini. Yang pertama adalah contoh efek groupthink.
Lalu ada ciri-cirinya adalah ilusi bahwa kelompok solid, moralitas kelompok superior, ilusi bahwa kelompok